ada kehidupannya, ada kebenarannya. Tulis 3 ini. Nanti kita gabungkan. Ya. Kalau saya bilang Yohanes 3:16, kelahiran, kehidupan, kematian. Tulis dulu. Ya. Yohanes 3:16 ada kelahiran, ada kehidupan, ada kematian. Oke. Sekarang kita buka Yohanes 14:6. Pak. Yohanes 14:6. Dapat bukan? Yuk, kita bersama-sama. 3, 2, 1. Yang kencang. Akulah. Tiga juga. Akulah apa? Jalan. Kebenaran. Itu 3. Ya, tulis. Yohanes 14:6 ada 3 hal. Jalan, kebenaran, hidup. Baik, sekarang kita kerjasama. Ya, kita gabungkan kayak ini. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Yang pertama, Yohanes 3:16, apa yang pertama? Karena begitu besar Kelahirannya, oke. Yohanes 14, 6, apa? Jalan. Yuk kita gandengan. Ya, gandengan. Jadi kelahirannya Yesus ternyata memberikan kita jalan. Terang, amin. Amin. Yes. Itu dapat. Ini itu fakta. Ya, jadi ternyata kelahirannya Yesus ke dunia itu memberikan jalan pada setiap umatnya yang percaya. Kita buka dulu Yesaya 9 ayat 5. Ya, ini banyak ayat ini ya. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat yang kelima. Dapat buka? Yuk, bersama. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kita. Apa lambang ada di baunya, dan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa, Raja, damai. Nah, inilah saya katakan proses. Jadi Yesus turun ke dunia ada kelahirannya, ada seorang anak telah lahir, ya, seorang anak telah lahir, seorang putra telah lahir. Lambang pemerintahan ada di baunya. Artinya dengan kelahiran sang bayi, dengan sang Yesus, lambang beban kita, masalah kita udah ditanggungnya di atas bau Yesus. Jadi Yesus dengan jelas memberikan jalan kepada kita. Mengatakan, akulah jalan. Jangan seorang pun yang jalan dengan kekuatan sendiri, dengan akunya, dengan kesombongannya. Aku paling jago, aku paling pintar. No, akulah jalan. Jagonya Yesus, jalan sampai ke sorga pun Yesus tahu jalannya ke sorga. Ya, untuk apa? Pekerjaan, untuk rumah tangga, keuangan. Ikutlah jalannya Yesus. Lambang pemerintahan udah ditanggungnya oleh Yesus. Beban kita ditanggungnya oleh Yesus. Makanya kita harus ikuti jalannya orang lain. Jangan. Ya. Si A mengatakan, oh ayo ke sini loh, ini mau aku sini. Sudah, jangan ikut-ikutan. Anak Tuhan jangan ikut-ikutan. Kita punya prinsip satu, jalannya ada jalan Yesus. Akulah jalan. Ya. Jadi kelahiran tadi itu melambangkan atau dinaskan dalam Yesaya bahwa Yesuslah merupakan jalan. Ya, jadi kita muridnya sekarang ini ya jangan ikut jalannya siapa-siapa dong. Ya ikuti Yesus saja. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saya perpanjang lagi ya. Yang kedua. Apa yang kedua? Dalam Yohanes 16? Kehidupannya. Yohanes 46? Kebenaran. Kok Bapak sendiri? Saya ulang. Yohanes 16 apa? Kehidupannya. Yohanes 6 apa? Kita gandengan. Ternyata kehidupannya Yesus mengajar kita tentang kebenaran.
Ini sudah nyata. Dua ayat ini ditolak dari seluruh rangkaian keselamatan. Jadi waktu Yesus sudah ada, ya, kehidupannya Yesus setiap harinya hanya diisi dengan mengajar, menginjil. Kehidupannya mengajar kita tentang kebenaran. Saudara, manusia hidup membutuhkan kebenaran. Amin. Tapi sayang, kebenaran telah sirna dan hukum kehilangan kekuatannya. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan jati dirinya. Sehingga kita nggak tahu siapakah aku ini. Ya, coba kita kalau bawa foto gini, sudah begini, siapa aku ini? Aku nggak tahu siapa aku ini. Udah nggak tahu, lupa dirinya sudahan. Nggak apa-apa. Ya. Kehilangan jati dirinya kita ciptaan Tuhan. Tidak ikut dalam jalannya Tuhan. Dalam kebenarannya Tuhan. Kita buka Yohanes 1:14. Kayaknya banyak banget ayatnya ya. Maafkan saya. Yohanes 1:14. Ya, ada yang lawan saya, Bapak Yohanes. Yohanes 1 Ayat 14. ayat 14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kita harus benar-benar mencari kebenaran. Melalui perkataan Allah dengan mulut inkarnasi dan dalam bahasa manusia, Yesus telah mengajar tentang kebenaran supaya kita dibenarkan dan memperoleh hidup. Kalau kita mengejar kebenaran, kita pasti akan menggapai apa yang menjadi impian-impian kita. Amin. Karena kesuksesan yang abadi, yang kekal, selalu ada dalam rumusan konsep kerajaan Allah. Jadi tidak ada sanjipak, cipak tidak ada. Tipu menipu tidak ada. Kong kali kong tidak ada. Yang ada kebenaran. Mungkin saat ini kita masih melakukan hal seperti itu dalam bisnis. Ya, ada kong kali kong, suap menyuap. Tapi Yesus, guru kita. Ya, kita ikut guru kita. Jangan ada suap, jangan ada kong kali kong, jangan ada tipu menipu. Kalau kita akan mendapatkan satu kebahagiaan atau kesuksesan yang sejati. Kebenaran-kebenaran yang kita raih, yang kita dapatkan, akan membuat doa-doa kita itu berhasil. Amin. Amin. Tidur ya. Amin. Orang banyak ngomong, wah doa saja, doa itu besar kuasanya. Benar. Memang benar, gak salah. Bacanya buat yang lengkap, depannya buat dibaca sekalian, masa tengah-tengah ke belakang. Doa besar kuasanya. Coba apa depannya? Apa? Doa orang benar. Bu Yanti apa? Doa? Amin. Doa orang benar, bapak-bapak, ibu-ibu, baru besar kuasanya. Kalau kita nggak ada kebenaran, doa sampai jengking di sini, ya, satu hari 10 kali, 20 kali mental, saudara. Mubasir, buang-buang energi. Guru kita orang benar, ya kita ikut guru kita lah. Nah, baru kalau doa orang benar, kalau didoakan besar kuasanya. Orang Kristen harus dilakukan kebenaran supaya punya kuasa. Lidah bibir kita mempunyai kuasa. Dulu saya kalau waktu dulu masih aneh, masih ngilmu dulu, mulut saya punya kuasa. Kalau saya ngomongkan seseorang, "Hai, begini terjadi pasti." Karena saya punya ilmu. Dulu
Ya, tapi udah dipatahkan semuanya, nggak ada, sudah habis tuh ini. Mobil pas saat begini kan, sampai uang logam saat ini kan mobil terbalik pasti. Dulu tapi ini, karena saya buta, saya krisis kebenaran, saya nggak punya kebenaran, saya tak hilang. Ya, kalau saya berjumpa, saya pribadi dengan Tuhan Yesus, saya telah diajarkan tentang kebenaran demi kebenaran, sehingga saya melangkah dengan kebenaran. Memang nggak sempurna. Saya jujur saya katakan, bukan saya di mimbar saya sempurna, bukan. Saya nggak sempurna kok. Itu tahu isi saya tuh, Pak. Saya masih ada dosa, saya masih ada marah, masih ada. Tapi saya akan melangkah belajar untuk taat, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang lebih fatal. Jadi kita akan belajar menuju kesempurnaan dengan tuntunan Allah Roh Kudus yang ada di sini. Aku akan memberikan seorang penolong kepadamu, seorang penolong, Roh Allah. Nah, Roh Allah ini kalau kita nggak ada kebenaran, Pak, nggak menyatu, Pak, nggak bisa sinergi. Minyak dengan air nggak bisa menyatu, Pak, nggak bisa. Makanya kalau ini sudah ada kebenaran, Roh Allah berkarya. Kalau nggak ada, nggak berkarya. Amin, saudara? Yang ketiga, Yohanes 3:16 apa? Karena begitu Kematiannya. Yang dilupakan nama apa? hidup. Terima kasih. Yuk kita gandengan sekarang ini. Kematiannya memberikan kita apa? Hidup. Paskah. Yang sebentar akan dirayakan tanggal 5 bulan 4 di sini. Jam yang sore. Ingat baik-baik. Tanggalnya. Paginya dijadakan digabung di satu ibadah perayaan Paskah. 5 April jam 5 sore di tempat ini, ya. Jangan lupa hadir semuanya. Acaranya seru luar biasa. Promosi nih ya. Kematiannya memberikan kita hidup. Filipi 3, 10 dan 11. Relawan saya. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi pasal 3 ayat yang 10 sampai yang 11. Demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. 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 Jadi ternyata kematian Yesus yang orang dunia mengatakan, wah kasihan lu, Yesus itu disalib lu, kasihan lu. Kasihan orang Kristen lu. Kematiannya Yesus justru memberikan kita hidup. Amin. Ini supernatural, ini nggak ada dalam konsepnya agama lain, nggak ada. Ya, kematian Yesus, mengapa? Karena Yesus mati, ya, turun ke alam maut, yang mengalahkan semua iblis, ya, membelejeti, mempermalukan iblis, dan Yesus memegang kunci kerajaan maut. Dan hari ketika dia bangkit, membawa kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan. Jadi Firman mengatakan, barang siapa mau menderita bersama aku, mati bersama aku, kamu akan bangkit bersama aku dengan membawa satu kehidupan. Amin. Jadi artinya, kalau Yesus menyalibkan dirinya disalib, kita pun dalam menyalibkan diri kita, kedagingan kita, ya, ke hawa nafsu kita. Inilah yang kita matikan dan kita salibkan, mati bersama Yesus, sehingga kita akan menerima kehidupan. Amin, saudara? Haleluya. Paskah, ya, bukan lagi janji. Bukan, terbukti. Kalau Natal, ya, itu baru berjanji aja. Seorang anak lahir, apalagi begini-begini, ada janji-janji untuk kemudian. Hanya jadi. Tapi Paskah, ini bukti. Yang bukti bahwa Yesus memberikan kita hidup. Makanya Bapak Gembala mengatakan, Pak, Paskah Pak, kita bikin heboh Pak. Natal kan heboh, ini Paskah heboh lagi Pak. Ya, jadi acara seru. Makanya jangan lupa Paskah hadir bersama-sama.
bawa keluarga semua. Amin. Amin. Promosi lagi nih. Haleluya. Salib Kristus yang memberikan kita hidup. Mari kita menyerahkan daging, mematikan daging kita. Nah, saudara, itu Yesus telah menyelesaikan misinya turun ke dunia menjadi manusia sampai pada akhirnya. Itu misinya Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ini kita bahas. Tadi konteksnya hidup adalah sebuah misi. Hidup digerakkan tujuan. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita bisa melakukan hal-hal yang dilakukan Yesus? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Oh, pakai bahasa apa? Indonesia apa bahasa Inggris? Apakah kita bisa melakukan ya seperti apa yang saya lakukan? Yesus melakukan supranatural, penyembuhan dan sebagainya, menyelamatkan sebagainya. Ya, kira-kira kita bisa nggak melakukannya? Bisa. Yang kencang? Bisa. Yang bisa angkat tangan? Yes. Nah, yang bisa angkat tangan? Mana? Ya, angkat tangan. Ya, yang nggak bisa? Enggak ya bisa. Kita ini duplikatnya Allah, fotokopinya Allah. Ya, diciptakan serupa dengan gambar kalibnya. Ya sama dong. Selama citra diri kita udah pulih, ya kita pasti bisa melakukan. Guru kita apalagi kita bisa melakukan. Pasti bisa. Enggak mungkin enggak. Coba kita lihat sekarang. Yohanes 20:21. Nah, ini. Yohanes 20 ayat 1 ya. 20:21. Yohanes 20 ayat 21. Ya, sudah tahu saya? Yohanes pasal 20 ayat yang 21, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Bapa mengutus Yesus untuk ke dunia menyelamatkan manusia. Itulah misi Yesus. Kemudian dia mengatakan, aku sekarang, aku juga mengutus kamu untuk menyelamatkan. Aku lakukan tugas-tugas yang aku lakukan. Sama enggak? Bisa enggak? Bisa. Kan sama. Sebab Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Berarti Tuhan memberikan kita kuasa, otoritas, urapan dan sebagainya. Sebagai pelayan rohani, coba kita bisa melakukan apa yang dilakukan Yesus. Amin. Sekarang pertanyaannya tinggal kita tuh mau atau enggak? Mau atau enggak? Tadi diselamatkan untuk menyelamatkan. Sekarang ini ya, kan misi kita. Tadi Yesus sudah oke. Sekarang kita sekarang. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan gratis. Sebagai murid yang setia dan taat, kita juga harus melakukan tugas-tugas Bapa. Ya, jadi kita diselamatkan untuk apa? Menyelamatkan. Jangan begini, alah cuek aja, bisa bodoh, lu gue dah. Kalau aku udah selamat ya, puji Tuhan, lu nggak mau ya udah, terserah lu. Lu masuk neraka terserah lu lah. Tidak. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, pola pikir seperti itu, saudara akan menanggung akibatnya sendiri. Nggak bisa. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Dikasih untuk memberkati. Dikasih untuk mengasihi. Inilah jiwa seorang Kristen. Jadi enggak kayak sok cuek aja, jaim aja, enggak mau bertindak apa-apa, enggak bisa. Kita harus mengimpartasikan gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang guru lakukan, muridnya harus melakukan. Amin. Kalau guru melakukan mujizat, kita juga. Hai, dalam nama iblis keluar, pergi. Iblisnya pasti keluar. Dengan catatan punya iman. Kalau enggak, dalam iblis keluar, hei, lu keluar, enggak keluar bapak sendiri lu. Hei, lu keluar enggak lu? Waduh, jangan begitu. Dilengkapi dengan iman. Ya. Jadi kita punya iman. Jadi apa yang saya lakukan? Kita lakukan. Jalan. Saudara ingat baik-baik. Saat ini
kita sedang berada di perempatan jalan. Ya. Dan kita tidak mau jalan mana, kalau jalan mana yang harus kita raih. Apa jalan ini? Bingung. Jalannya kayaknya sama semua, utara sama, selatan sama, timur barat sama. Ini aku mau kemana jalan ini? Bingung. Bingung. Ya, seolah nggak ada jalan. Ya, kadang-kadang wah jalannya udah buntu lagi. Ini apa yang kedua? Jalannya buntu, sini buntu semuanya. Seolah sudah nggak ada harapan. The end, habis sudah. Ingat. Kemudian kita kata, akulah jalan. Ambil ayat ini. Akulah jalan. Yesuslah jalan. Ya, berarti ada jalan ke surga. Ke atas. Dia ke atas dulu. Kalau begini nggak ada dia ke atas. Oh, Yesus di sono. Ya, kalau perempatan kita bingung, minta hikmat Tuhan. Tuhan tuntut jalan itu. Dalam pekerjaan. Mungkin saat ini banyak trouble ya, Bapak Ibu saya tahu ada semakin sulit. Ya, mungkin sekarang banyak orang yang pahit, belum tikar dan melakukan hal yang nggak benar. Ya, ini saatnya kita dulu bagi Tuhan, minta hikmat Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan? Aku mau jalanmu Tuhan, aku mau. Jadi jangan panik akhirnya. Siapa yang bicara? Wah, tidak Gunung Kawi sudah. Waduh, bangga, anormal lagi, dukun lagi, suhu lagi, hebat sudah. Ingat baik-baik. Bapak berarti katakan bahwa kalau terlakukan dengan suhu atau apa itu ada perjanjian. Ya, mungkin kita kaya, saat anak kita mati atau diambil atau apanya, itu ada perjanjian. Jadi dengan Yesus tanpa syarat, tanpa perjanjian, hanya dengan satu saya modalnya IMAN, iman. Amin. Nah, jadi kalau udah nggak keadaan buntu, jangan panik. Ya, ambil ayat ini, akulah jalan. Ya, akhirnya Yesus memberikan jalan. Kita selamatkan, inilah tanggung jawab kita. Kita telah menerima kebenaran. Nah, sekarang ini. Tadi kita telah diajarkan tentang kebenaran. Nah, sekarang kita harus mengajarkan kebenaran itu pada orang-orang yang nggak mempunyai kebenaran. Ini harus. Saat ini banyak orang yang mindsetnya yang sudah diisi dengan apa? Aku. Ya. Seolah aku paling benar, aku paling pintar, aku jago. Penuh misalnya. Sudah tidak bisa lagi menerima kritikan, menerima masukan, sudah nggak mau. Doktrin nggak mau, sudah kan aku sudah merasa hebat. Dari sisi pandang dia, memang dia benar. Ya, jalan dikira lurus, ya, udah bengkok. Nah, ini kalau kita bisa melihat itu, ini tugas kita. Banyak teman kita, klien kita, ya kan, yang saat melakukan hal nggak benar, dia untuk kebenaran, kebenaran. Ini saatnya kita mendampingi, kita menghampiri dia, yuk kita peluk, kita tukar jalan, kita nasihat supaya dia kembali pada jalan yang benar, jalan Yesus, kan? Amin. Ini berat memangnya, ini. Tapi ingat, kita semua hidup kuasa, otoritas, kemampuan. Dan ini yang harus dilakukan supaya ada nilainya. Kalau kita menjadi murid Kristus nggak melakukan apa-apa, cuma diam aja, nggak ada nilainya. Ini satu pertanyaan, ada apa dengan orang ini? Ada apa orang ini? Ya, harus kita pertanyakan. Seorang murid harus bergerak terus. Guru kita apa? Kita ikut bergerak. Memang sakit, saudara. Tatkala kita melakukan hal yang tidak benar, waktu kita diberikan pengajaran, memang sakit. Kayak nerima, kayaknya sakit itu. Wah, aku sok pintar, lu belagu, kayaknya gak enak itu. Tetapi percayalah, waktu kita minta pimpinan Roh Kudus, ya, untuk memberi pencerahan kepada mereka, saya pastikan mereka dibuka mulutnya dan mereka akan disadarkan. Kembali lagi saudara harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Harus. Jadi sekarang kita menjadi anak Tuhan yang militan. Kalau keadaan seperti ini, dunia kacau seperti ini, kalau kita nggak menjadi orang militan, kita gampang nanti terbawa oleh arus. Ya, kita akhirnya terjerumus masuk dan mati dalam mare lembah yang dalam, kita akan mati. Itu kasihan ya, sia-sia gitu. Kita miring Yesus sekian tahun, tapi ternyata endingnya begitu aja. Ini kasihan. Oke. Memberikan kehidupan pada orang-orang yang mengalami kematian.
Banyak orang sekarang ini mengalami kematian. Kematian rohaninya maksudnya. Kering rohaninya. Aku hidup, lalu aku mati. Yang mati rohaninya yang mati. Nah, itu tugas kita. Ya, misi kita ini. Misi kita. Memberikan dia pencerahan-pencerahan. Dan kita menyadari bahwa Yesus Raja apa? Raja damai. Benar? Amin. Benar? Yesus Raja damai dan kita adalah pembawa damai. Amin. Kita muridnya. Kalau Yesusnya Raja damai, kita muridnya pembawa damai. Nah, berbahagialah orang yang membawa kabar baik, pembawa damai. Itulah yang kita lakukan. Ya, kalau kita mau melakukan itu, kita punya nilai plus. Makanya keluarlah satu statement dalam Matius 6:33 apa? Ayo, Matius 6:33 apa? Carilah Dahulu kerajaan Allah. maka semuanya akan ditambahkan padamu. Satu, dua, tiga. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ya, jadi makanya dalam duduk kerajaan Allah dan kebenarannya ini, kebenarannya ini, kebenarannya ini, firman ini. Ya, wah ini firmannya kok kayak apa firmannya ini? Firmannya nggak berkat firmannya ini. Ya, ini semi pasca aja. Jadi Yesus mati itu untuk kita menyadari. Makanya kita jangan bercanda bakasan Kristus, amin. Karena mati itu untuk kita kok. Dia nggak berdosa, ya. Dia kita mesti mati buat hidup. Dosa kita tebusnya, dosa kita tanggungnya, kutuk kita bebaskan. Jadi kita harus melihat tuh karyanya kayak apa Yesus itu. Ya, jangan bercanda di bawah salib Kristus. Artinya kalau menjadi anak Tuhan, ayo kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang benar. Yang benar. Amin. 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 Saya nggak berpanjang hari ini. Cukup sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Saya minta musik kembali. Saya ingin mengajak saudara masuk dalam penyembahan, mengambil kata Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita makin berdiri. Saya saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Karena fokus saya hari ini memang mengajak saudara masuk dalam penyembahan yang lebih dalam lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tatkala kita memuji menyembah Tuhan, kita akan merasakan bahwa Allah berkarya dan apa yang menjadi masalah kita itu sudah dibebaskan. Apa yang kita sudah disembuhkan hanya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya dibebaskan semuanya. Yang kami saudara benar-benar memberikan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku, bibir semua terbuka, jangan ada yang jahit, jangan diam, semua menyembah Tuhan. Mari.